Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter terbaru yang paling manis. Nah guys, aku cuma mau ngingetin nih, kalau hari Jumat besok itu ada lomba podcast monolog di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Maka dari itu persiapkan dirimu dengan baik ya. Nah kali ini guys, aku bakal ngasih tunjuk ke kalian semua gimana sih posisi waktu lomba podcast monolog. Yang pertama ini udah ada mejanya ya kan, udah disediakan. Terus ada kursinya juga. Habis itu ada mic, ini tuh micnya tuh bisa disesuaikan untuk naik turunnya, tinggi rendahnya. Jadi kalau teman-teman nih ya lebih tinggi dari aku, misalnya segini gitu tingginya, nanti micnya tuh bisa dinaikin. Kalau teman-teman pendek lagi, itu micnya tuh bisa diturunin. Dan tenang aja, itu udah ada petugasnya kok. Terus gimana kak, kalau misalnya pas aku lomba nih, terus aku ngeblank, aku lupa aku harus ngomong apa? Tenang aja, karena kita menyediakan ini. Jadi nanti ini tuh ada teks podcastnya, terus nanti ditaruh di sini gitu. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ngeblank ya, nah, aduh aku harus gimana nih? Tenang aja, karena di sini nanti itu bakal ada teks podcastnya kok. Aman-aman. Terus gimana kak, kalau misalkan waktu lomba nih ya, perutku tuh keroncongan, lapar banget gara-gara tadi tuh nggak sarapan. Loh ya apa sih Rek? Ya kan kalau mau lomba itu harusnya sarapan dulu lah. Masa mau lomba nggak sarapan lah, nanti energinya tuh habis, nggak keisi lagi. Kayak aku gini loh, aku tuh udah sarapan sama sarapannya tuh banyak lagi. Jadi waktu podcast, wah itu udah dijamin pasti bakal ceria dan bersemangat banget. Loh, terus ya apa kak kalau pas lomba aku deg-degan? Loh, ya apa sih Rek? Dipikir aku sekarang gak deg-degan nih. Aku sekarang ini deg-degan banget loh Rek, gara-gara nyobain mic ini loh. Was, ini aku tuh deg-degan banget Rek. Sekarang tuh kayak gitu. Tapi Rek, podcaster yang handal itu bukan podcaster yang gak pernah deg-degan, bukan ya. Tetapi podcaster yang handal itu adalah podcaster yang bisa mengendalikan deg-degannya. Dengan cara apa kak mengendalikannya? Dengan cara perbanyak latihan, bukan perbanyak main game. Nih guys, aku kasih tahu ya, kalau kalian semua itu lagi latihan, itu harus ada yang melihat. Kan waktu kemarin, waktu technical meeting itu kan udah aku kasih tahu kan, kalau kalian latihan itu diusahakan harus ada yang melihat ya teman-teman, supaya kalau kalian ada kurangnya itu bisa dikasih tahu dan bisa memperbaiki kekurangannya itu. Jadi misal ya, nanti yang ngeliat itu ada papa, ada bunda, ada kakak, ada adikmu, ada nenekmu, kakekmu, pakdemu, bundamu, tantemu, omu, wah semuanya nih ngumpul di satu ruangan ya. Terus misal kayak, halo, permisi, dengerin dong, aku ini mau podcast loh, aku mau latihan podcast. Nanti kalau aku ada kurangnya kasih tahu ya. Misal kayak gitu ya kan, centil-centil gitu. Terus kalian udah mulai nih podcastnya ya kan. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Zaira. Nah nanti pas sudah selesai, kalian nanyain satu-satu pendapatnya. Kira-kira aku kurang apa? Misal ya, Bunda, aku kurang apa tadi waktu latihan podcast? Aku kurang excited atau gimana? Nah bisa dipastikan bundamu tuh pasti bilang, ya kamu tuh kurang kayak gini loh nak, kamu tuh kurang gini, kurang excited, kurang ceria, kurang bergembira, kurang bersemangat gitu. Beda lagi kalau kamu latihan sama pacarmu, di depan pacarmu gitu. Misal, sayang, lihat dong aku mau latihan nih, nanti kalau aku ada kurangnya kasih tahu ya. Iya sayang gitu, latihan nih kalian di depan pacar kalian kayak, assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku bla gitu. Dapat dipastikan ya, sangat dapat dipastikan, pasti pacar kalian tuh bilang, udah sayang kamu gak ada kurangnya kok, kamu tuh perfect banget di mata aku, gak ada yang kurang. Alah, itu percuma banget kalau kalian latihan di depan pacar kalian tuh, karena kayak kalian tuh nggak bakal tahu kurang kalian tuh di mana. Jadi lebih baik kalian tuh latihan di depan orang yang terpercaya, orang yang deket sama kalian, yaitu keluarga kalian, bukan pacar kalian. Terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian sebelum lomba. Jadi jangan sampai kalian waktu lomba itu pilek, batuk, diare. Waduh, coba ya bayangkan nih, kalian lagi seru-serunya ya kan di tengah podcast itu, tiba-tiba perut kalian tuh sakit, terus pengen ke kamar mandi. Nah
Itu kan rasanya pasti nggak enak banget dan jadi nggak konsentrasi kan teman-teman. Terus ya kalian lagi tengah-tengah podcast nih, lagi seru banget, asik banget, ceria banget. Tiba-tiba kalian tuh bersin kayak hacing, hacing, hacing kayak, dan bersinnya tuh terus menerus gitu. Kan itu nggak lucu teman-teman. Jadi harus banget, wajib banget menjaga kesehatan kalian sebelum lomba. Nah guys, biar kalian tuh tambah semangat lombanya, aku punya sebuah solusi nih. Dengerin. Jadi nanti pas mau lomba, kalian tuh bilang nih ke papa sama ke mama kalian kayak, "Mama, nanti kalau aku menang lomba beliin HP baru dong. Mau iPhone, terserah iPhone apa. Pokoknya jangan yang lama ya. Aku mau iPhone yang terbaru." Gitu ya. Terus nanti papa sama mama kalian insya Allah bakal bilang kayak, "Iya nak, tenang aja nak. Nanti papa sama mama bakal beliin apapun yang kamu mau kalau kamu menang lomba. Asalkan kamu harus juara 1 ya nak." Nah kayak gitu. Itu tuh bisa memotivasi kalian ya teman-teman untuk bersemangat dalam latihan untuk lombanya itu tadi. Gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya kalian nggak percaya, coba aja. Karena aku tuh udah pernah nyobain kayak gitu. Loh beneran sih kamu pernah nyobain sih? Iya pak, beneran pak. Kamu bilang ke bundamu atau ke ayahmu sih? Iya, saya bilang, "Bun, pak, kalau aku menang nanti beliin HP baru dong." Terus iya gitu. Terus kamu menang lomba? Menang dong pak, alhamdulillahnya. Oke, terus kamu dibelikan? Enggak pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa yang paling luar biasa. Yang paling luar biasa. Wah. Tepuk tangan dulu. Wes. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang talk show kemarin ya. Talk show kemarin, Pak. Oke. Nah, kamu kemarin berperan sebagai apa ini, Tal? Kemarin aku berperan sebagai podcast pra-acara. Podcast pra-acara? Iya, Pak. Tentang apa kemarin itu? Kemarin tentang asyiknya presenter, Pak. Asiknya presenter? Iya. Emang segitu asiknya? Ya jelas dong Pak, kita kan juga diajak jalan-jalan gitu di Extra Presenter. Oke, dan terus apa lagi Tal? Ini keasikannya di presenter itu ya? Keasikannya yang pertama itu kita bisa dapat ilmu tentunya. Terus habis itu kita juga bisa healing-healing tipis. Terus apa lagi ya? Apa lagi Ril? Dapat makan. Apa? Dapat makan gratis, Pak. Wah, dapat makan gratis. Oh, dapat makan gratis? Iya Pak. Di mana makan gratisnya? Di warung ganti-ganti. Iya. Oh iya, jadi jauh sebelum ada program makan gratis Tal, kita ini sebenarnya sudah sering gitu ya. Iya, sudah memulai duluan ya Pak ya. Sudah memulai duluan. Jadi program makan siang gratis itu sebenarnya ya kadaluarsa kan begitu, program Iya. kadaluarsa begitu. Oke, gimana Tal kemarin menurutmu talk show-nya? Menurutku sih asik pol gitu Pak. Soalnya ketemu adik-adik kelas yang imut dan lucu-lucu gitu. Kalau Sheryl gimana nih? Kalau menurutku ya, Pak ya. Menurutku itu juga asyik banget, Pak. Soalnya tuh apa sih namanya? Murid adik-adiknya itu excited banget gitu loh, Pak. Iya. Jadi waktu datang kan aku kan di sambutan tamu itu kan, Pak. Nah, itu tuh adik-adiknya itu udah excited banget, terus udah kayak banyak nanya juga Pak di situ Pak. Nanya apa? Jadi kayak nanya, terus kayak nanya pulangnya jam berapa, terus apa sih namanya lombanya itu kapan gitu-gitu. Terus bahkan ada orang tuanya, kan ini orang tuanya itu adiknya itu apa sih namanya, adiknya temanku gitu kan. Ngerti gak? Jadi kayak aku punya teman. Temenmu punya adik. Temenku punya adik. Nah, Nah ini itu, mamanya gitu. tuh nanya sampai nanya kayak outfitnya itu gimana gitu-gitu Pak. Oh, sampai segitunya ya? Iya Pak. Padahal itu baru registrasi kan. Luar biasa. Dan kamu kemarin berperan sebagai apa? Aku jadi penerima tamu aja Pak. Oh, penerima tamu. Iya. Ngomong-ngomong itunya mana daftar hadirnya itu? Kemarin. Ini enggak sih? Oh iya itu. Masih di meja sih itu. Dan kemarin yang datang banyak ini guys ya. Dan tentunya seru-seru banget karena pematerinya pada waktu talk show itu kan adalah alumni Mugaru. Bukan alumni presenter loh ya. Alumni Mugaru. Kalau presenter itu tidak ada alumninya dari sekarang sampai kapanpun begitu Ril. Oke, Ril, gimana kemarin menurut penilaianmu ini para pematerinya ini? Kalau para pematerinya itu udah pasti jos banget Pak. Soalnya kayak
mereka tuh bisa nerangin tentang materi-materinya itu dengan sangat-sangat baik dan mudah dipahami, Pak. Oh begitu? Iya. Iya. Dan kemarin itu kan ada Kak Anissa, ada Kak Eca, ada Kak Nadifa, Kak Mada, terus ada Kak Zaira, ada Kak Aziza. Nah ini yang paling mengejutkan mungkin Kak Mada mungkin ya. Dia itu kan apa namanya itu presenter Mugaru yang paling viral. Nah betul ya. Iya. Nah gimana Tal, menurutmu Tal, Kak Mada kemarin Tal, penampilannya Tal? Wis, Kak Mada itu udah benar-benar kayak artisnya Mugaru itu Pak. Jadi kayak Kak Mada tuh udah pantas gitu loh buat terkenal gitu. Dan terus kemarin Kak Mada juga ngejelasinnya tuh benar-benar yang jelas. Terus habis itu kan apalagi yang dijelasin kan anak-anak SD gitu ya, bukan ya Pak ya. Jadi benar-benar runtun banget sampai benar-benar jelas gitu. Oke, dan materinya itu kan teknik membaca berita dan teknik podcast begitu kan? Iya. Nah, kalau seandainya Tal, kamu ini disuruh milih Tal, kamu pilih baca berita atau podcast Tal? Aku lebih milih podcast. Kenapa? Soalnya apa ya Pak, aku lebih kayak srek di podcast gitu. Soalnya menurutku podcast lebih gampang gitu. Lebih gampang karena ini ya apa namanya itu bisa diimprove sesuka hatinya betul. begitu kan? Kalau baca berita kan harus sesuaikan sama raut muka gitu ya Pak ya, ekspresi kayak beritanya serius atau enggak itu kan harus benar-benar yang reaksi mukanya tuh benar-benar harus yang apa ya Pak ya, kayak sesuai dengan tema beritanya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ini Tal, apa namanya? Kalau anak-anak presenter itu sedang podcast, ini kan mengalir ya? Iya, betul. Mengalir aja ceritanya itu, moro-moro sampai ngendi, moro-moro sampai mana, Iya, sampai mana begitu. Jadi bukan tekstual. Kalau di tempat lain Tal, itu kan kalau podcast itu kan ada teksnya. Misalnya begini. Iya. Kak Talita, bagaimana kabarnya hari ini? Kok ini loh apa namanya? Terlalu serius biasa banget. gitu ya Pak ya. Dia nggak kayak kita gitu kan ya. Kadang nggak sesuai tema juga bisa gitu Pak. Kadang kayak tiba-tiba melenceng aja gitu. Iya, kayak sekarang ini kan kita nggak punya tema sebenarnya. Iya betul. Cuma moro-moro langsung Pak Nur kasih tema gitu aja. Iya, tiba-tiba aku tadi dipanggil sama Pak Nur Tal live streaming siaran. Terus aku di situ kayak wah gimana nih, aku gak dikasih tahu temanya, aku belum belajar dari malam, kayak aku udah deg-degan banget gitu, takut dimarahin mama. Kamu tuh gimana sih gak belajar gitu? Tapi padahal aku tuh diajaknya tiba-tiba gitu Pak, jadi aku kaget gitu. Oh, kamu memang sering dipantau sama mamamu Tal? Iya. Sampai segitunya? Iya betul. Jadi kalau misalkan aku masuk di videonya Mugaru itu pasti aku dilihat gitu kayak kekurangannya apa, terus dibilangin kamu tuh jangan kayak gini, benerin kayak gitu. Jadi mama benar-benar mantau banget gitu. Iya. Ini seperti ini ya, apa? Pelatih kedua. Iya, di betul, rumah Pak. kan begitu kan? Iya, betul. Kalau dulu itu Amoy. Ini Pak Nur cerita Amoy ya. Pak Nur baru apa namanya itu berani cerita Amoy itu karena Pak Nur kenal baik sama Amoy sama maminya Amoy, dan ini nggak ngerasani loh ya, karena nanti ditayangkan loh ini ya. Pak. Nah, jadi Amoy itu begini, Pak, saya itu Pak, kalau di rumah Pak latihan itu ditungguin sama mami. Wah. Kamu tuh kurang begini Dok, kamu kurang begini Dok, kamu kurang begini Dok. Wes persis kayak pelatih internasional Pak. Wah, emang orang tua tuh pelatih kedua gitu ya Pak ya. Kadang bisa lebih keras dari guru yang ngajarin kita sendiri gitu Pak. Iya, lebih keren, nggak gitu, caranya nggak begitu. Iya, kayak benar-benar yang tegas banget gitu Pak. Pokoknya mau kita tuh tampil yang terbaik. Iya. Tal, kemarin mamamu bilang loh Tal, terus gini, Pak Nur kapan ya Talita itu menghafalkan teks yang itu loh. Kok moro-moro kok hafal, kok moro-moro kok sudah tampil pas latihan itu. Gimana kamu menghafalnya? Menghafalnya itu Pak, diem-diem kadang kayak ya di kamar tiba-tiba ngafalin gitu. Jadinya mama nggak tahu. Tiba-tiba mama, kok tiba-tiba kamu udah hafal sih? Tapi ya terus dibilangin kurangnya di sini, terus kayak gitu. Iya, memang ini loh. Talita itu setelah take video kemarin Dil, pas latihan itu loh, suaranya itu beda. Ini Talita atau bukan gitu? Kok jadi begitu gitu loh. Iya, kemarin mama juga notice itu Pak. Terus dibilangin sama mama jangan digituin, suaranya biasa aja gitu. Jadi makanya berubah gitu loh Pak. Iya. Ril, kalau kamu latihan di rumah gimana Ril? Kamu dilihat sama siapa? Nah, aku kalau latihan di rumah itu nggak dilihat siapa-siapa Pak, dilihat hantu di rumah aja gitu. Oh, ada hantunya. Iya mungkin ya.
Iya, rumahku tuh emang unik gitu. Enggak, di rumahnya kan sama mamanya. Loh, Ngawur iki. enggak begitu, Pak. Kalau mamaku tuh lagi nggak lihat. Jadi kayak misal mamaku di kamar, aku latihannya di ruang tamu gitu-gitu, Pak. Oh gitu. Kamu berusaha menghindari mamamu itu. Sebenarnya enggak juga sih, Pak. Cuma kebetulannya aja gitu. Oke. Dan ini di Mugaru ini kan tanggal 18 itu kan ada lomba baca berita. Nah, bertepatan dengan tanggal itu, anak-anak presenter juga lomba begitu loh. Ada Talita, ada Shiril, kan ikut lomba di Al Muslim itu kan. Nah, persiapannya seperti apa, Ril? Kamu udah siap berapa persen nih? Aku udah siap 60%, Pak. 60%? Iya. Kalau yang teks pertama 100? Iya, kalau yang teks pertama. Kemudian teks yang kedua? Udah yang teks kedua ini sebenarnya ya Pak, aku tuh udah mulai ngafalin. Cuma ya belum yang begitu hafal gitu loh, Pak. Oh, belum begitu hafal. Berarti ini kan tidak siap untuk melaju ke final. Gitu Iya, kan? ini kalau aku tuh ngafalin ya Pak, itu tuh biasanya tuh ngafalinnya itu beneran tak pahamin teksnya Pak, bukan yang sekedar ngafalin gitu. Jadi menurutku kalau jadi kalau menurutku menghafal tuh tidak sesusah itu gitu Pak. Oh iya. Jadi gini ya, ini Pak Nur mau membeberkan rahasia para juri ya. Jadi begini, juri itu kan pesertanya kan banyak. Terus yang harus dinilai kan banyak macam-macamnya ya, ada ekspresi, ada intonasi dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu kan tentunya jurinya bingung. Nah, trik juri itu untuk menilai itu hanya dilihat siapa yang tidak ketelecok yang pertama itu. Pokoknya ketelecok selesai sudah. Bagaimana Pak kalau semua peserta itu ketelecok semua? Dicari oleh juri itu yang menurutnya oh ini kok bagus gitu loh. Itu dilingkari. Setelah dinilai dilingkari. Setelah itu kemudian dirapatkan kan begitu kan. Jadi dalam lomba baca berita itu usahakan tidak ketelecok dan apa tadi itu? Apa? Tidak ketelecok dan lancar. Itu awas kalau ketelecok selesai. Iya begitu. Kalau Talita gimana persiapannya, Tal? Kalau aku sama kayak Shiril Pak, yang teks pertama ya semoga udah 100%, terus yang teks kedua 50%. Oh 50%. Iya. Jadi Pak Nur harapkan hari Rabu itu udah 100% semuanya ya, karena lawan-lawanmu itu siang malam pastinya dia sedang berlatih. Iya betul. Pokoknya siapa yang berlatihnya itu lebih bagus, kemudian hafalannya lebih bagus, itu pasti dia yang akan menang. Iya. Dan Mugaru itu biasanya kalau lomba baca berita menang itu ya memang karena itu dipaksa untuk menghafal. Latihannya itu ya Pak ya. Latihannya itu luar biasa itu loh. Satu hari itu bisa 10 kali, bisa 20 kali. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi juara, pokoknya judulnya juara lah ya, itu sudah beda. Dan Pak Nur bebaskan di presenter itu, mau jadi pemateri boleh, mau jadi juri boleh, mau jadi tutor sebaya boleh, mau ngapa-ngapain boleh, bebas. Juara itu bebas. Ini di presenter Mugaru ini. Ya ingat Ril, juara itu bebas. Jadi kita harus juara. Nah, biar kita kalau bebas. belum juara tidak ada bebas. Jadi masih diatur sama Pak Nur. Kamu ini ya, kamu ini ya. Tapi kalau udah juara, kamu mau apa? Pak, saya pengen jadi juri Pak. Udah jadi juri. Karena apa? Juara. Kalau yang ngomong juara itu kan lebih bisa dipercaya gitu loh kalian. Oke. Targetmu apa, Tal? Targetku buat lomba ini Pak. Targetku ya tentunya menang Pak. Soalnya kan ada lomba lagi yang di Semamda itu. Nah, Pak Nur ngasih tawaran kalau misalkan menang langsung berangkat ke sana gitu. Iya, Jadi aku mau usahain buat menang di lomba Al Muslim ini, Pak. Nah, lawan terberatmu kalau dari Mugaru siapa? Kuila. Iya Pak. Kenapa? Ya soalnya udah kelihatan dari latihan pertama tuh dia benar-benar kayak cocok buat menang gitu Pak. Sama Chavia. Oh Chavia? Iya. Oh terus siapa lagi? Ini di sebelahmu ini? Enggak sih Pak sebenarnya. Cuma Kuila sama Chavia aja. Gak apa-apa. Loh enggak apa-apa. Ini kan namanya kan apa ya namanya? Oh, boyo jeneng ya. Orang itu kalau mau bertanding tinju itu kan seakan-akan sebelum tinju itu kan kayak arep ngantem-ngantem ngono ya. Ini memang bener supaya semangat ininya, apa namanya? Lawannya itu sudah semangat begitu. Iya, kalau Shiril gimana nih? Shiril gimana, Ril? Siapa yang paling berat, Ril?
Ya menurutku paling beratnya sama ya Pak. Kak Quil sama Kak Cavia. Ini sebelahmu? Sebelahku ini lumayan Pak, cuma nggak seberat nggak sesusah atau seberat Kak Quil sama Kak Cavia gitu. Kenapa? Karena Kak Quil sama Kak Cavia tuh apa ya, pembawaannya tuh udah tenang gitu kan, habis itu tuh pokoknya udah bagus banget gitu loh Pak. Gitu. Jadi begini, kadang-kadang itu kita itu udah diunggulkan. Nah, ketika kita tidak diunggulkan itu sebenarnya peluang bagi kita. Kita itu nggak ada beban. Lomba itu udah ada beban, harus tampil maksimal. Misalnya kalah ya. Kalah itu kan ya memang lawannya ini berat-berat, bagus-bagus kan begitu. Kalau misalnya menang, kejutan bagi mereka. Jadi nanti harapannya Pak Nur, walaupun kalian ini Cyril ini masih kelas 7, Talita sudah kelas 8, menganggap lawannya berat, tapi Pak Nur harapkan kalian membuat kejutan di lomba itu. Wes. Ini jarang-jarang Pak Nur ngomong serius seperti ini. Wih, iya lagi. Terus gimana kesulitannya waktu latihan? Kesulitannya waktu latihan itu seringnya itu ketelecok Pak. Oh, ketelecok? Terus kadang-kadang tuh kayak lupa kata apa, kayak kata sambungnya gitu, kayak di pada gitu-gitu Pak. Nah, iya. Jadi biasanya kata sambung ini penting Ril, karena kalau salah kata sambung itu kan maknanya berbeda gitu. Iya. Misalnya saja dan kemudian ada atau. Kita salah memilih dan misalnya ya. Misalnya begini. Talita dan Cyril. Coba bandingkan dengan kalimat yang kedua ya. Talita atau Cyril. Itu kan boleh milih kan? Yeah. Tapi kalau dan itu kan semuanya kan? Salah pilih kata sambung itu sebenarnya fatal juga. Oke. Dan kali ini Pak Nur akan membuat kejutan buat kalian. Apa? Ya? Iya, apa tuh? Enggak apa-apa. Iya, aku juga nih, takut nih aku. Oke, Pak Nur Oke. Sekarang kalian harus bersiap-siap. Ini membaca aja ya. Membaca yang teks pertama. Ini dan Pak Nur nilai ini sekarang ini ya. Ini kita nggak ada rencana, nggak ada apa-apa, nggak ada persiapan, dan tentunya ini spontanitas. Nah, oke, boleh dibaca, Talia. Nah, Langsung nggak usah pakai pembukaan, Pak. yo, pembukaan lengkap. Dan Pak Nur akan menilai ini ya, siapa yang pemenangnya kalau seandainya kali ini kalian sudah bertanding. Oke, silakan. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Talita Ahnaf dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu mengubah perspektif untuk menjadi newcomer dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki dengan menemukan jalannya sendiri. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam agenda di Future Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Pijar Foundation dengan mengusung tema Guarding Today, Guarding Tomorrow di Main Hall Kota Casablanca, Jakarta Selatan pada Rabu 6 Desember 2024. Lebih lanjut, Menko PMK menuturkan, rasa optimis para generasi muda perlu ditingkatkan mengingat tantangan Indonesia untuk menjadi negara maju semakin berat dengan berbagai rintangan yang dihadapi seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga masalah geopolitik. Menko Pratikno juga mengapresiasi kehadiran forum ini dapat menggali dan menjaring ide-ide baik yang dapat berkontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang kewirausahaan, pengembangan talenta, penguasaan teknologi, dan inovasi. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Talita Ahnaf, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sebenarnya Gimana? Redek? ya Pak, soalnya udah tiba-tiba disuruh, terus habis itu pakai mic, terus apa lagi? Didengarkan oleh orang seluruh didengarkan dunia. semua. Iya, Pak. Jadi tambah redek gitu Pak. Oke. Dan sekarang Cyril. Nah, jangan sampai kalah Ril. Allahu Akbar, sebentar Pak. Oke. Yuk, ini kan baca ya. Oke, yuk. Terserah kan pagi atau siang. Boleh. Yuk. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Cyril Putri dan inilah berita selengkapnya.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu mengubah perspektif untuk menjadi lead comer dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki dengan menemukan jalannya sendiri. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam agenda di Futuro Futuri Summit 2024 atau DFFS yang diselenggarakan oleh Bijar Foundation dengan mengusung tema Guarding Today, Guiding Tomorrow di Main Hall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 6 Desember 2024. Lebih lanjut, Menko PMK menuturkan rasa optimis para generasi muda perlu dilakukan, mengingat tantangan Indonesia untuk menjadi negara maju semakin berat dengan berbagai rintangan yang dihadapi, seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga masalah geopolitik. Menko Pratikno juga mengapresiasi kehadiran forum diskusi ini dapat menggali dan menjaring ide-ide baik yang dapat berkontribusi besar menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang kewirausahaan, pengembangan talenta, penguasaan teknologi, dan inovasi. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Siril Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang sedang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Aduh, salah. Iya, jadi ini kan sama-sama terkejutnya ya, sama-sama kejutan ini ya. Iya. Dan ini misalnya ini sudah lomba betulan ya. Ini Pak Nur nilai ini. Kalau Talita tadi powernya, kecepatannya ya. Ini kan dari kemarin Talita kecepatan gitu ya. Ada ketelecoknya kan pasti ya. Nah itu biasanya dilingkari sama jurinya itu. Oh ketelecok, ini ketelecok gitu loh ya. Supaya apa? Supaya nanti itu memudahkan jurinya itu. Dan kalau Cyril ini lebih teratur ya, lebih teratur. Cuma ada ketelecoknya juga itu. Tapi secara teknik sudah bagus. Antara opening ke isi itu kan satu tarikan napas sudah dilakukan. Kemudian antara isi ke closing juga satu tarikan napas juga sudah dilakukan. Benar ya? Kamu ingat itu Cyril? Iya. Oh iya. Dan ini pemenangnya kira-kira Cyril. Iya, kamu setuju Tal? Iya setuju Pak, soalnya iya coba. Soalnya aku sendiri tadi itu tiba-tiba gitu ya Pak ya, jadi redek banget gitu Pak. Terus kalau menurutku ya Cyril yang juara gitu. Oke, ini jangan-jangan ini strateginya Talita. Aku di sini tak jelek-jelekin, tapi di sana awas kamu. Iya, itu loh. Iya, menjadi bintang nanti di sana. Dan ini nih ada istilah ya, ini ada apa ini? DFFS. Iya, DFFS. Apa ini? Di Futuro Futuri Summit. Nah, ini kan karena ini kan pakai bahasa Inggris ya, berarti tahunnya pun juga pakai bahasa Inggris gitu kan. Misalnya COVID-19, iya tak? Iya. Atau COVID-19. COVID-19. Nah, tergantung kalimatnya itu. Apakah pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, kan begitu kan? Iya, Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia berarti 19 kan seperti itu. Tapi kedua-duanya sama-sama ini ya, sama-sama sudah paham, sudah memahami. Cuma karena biasanya kalau lomba itu kan mentalnya. Iya, betul. Sendredeg apa sih Tal kamu Tal kalau misalnya tampil Tal? Wah, pastinya dredeg banget Pak ya. Soalnya kan nanti ini ya Pak ya, beda ruangan ya antara yang mau lomba sama yang nggak lomba. Ini apa namanya, yang di dalam ruangan itu yang lomba toh. Oh gitu. Nah jadi nanti kamu berhadapan sama juri. Wah, walaupun orangnya sedikit, aku kayaknya tetap dredeg sih Pak. Soalnya kan dilihat banyak orang gitu. Jangan redeg. Mereka itu kan bukan siapa-siapa begitu loh. Iya. Loh ini sama Pak Nur yang setiap hari gitu kan nggak redeg. Kamu seharusnya nggak redeg juga di sana ya. Ya, oke Pak. Sudah kamu fokus saja. Kalau Cyril redeg apa sih kamu Ril? Kalau lomba gitu tak Pak? Iya. Nah kalau lomba ini kayaknya ya, ini tuh aku dredegnya dikit gitu loh Pak. Soalnya aku kalau misal lomba gitu aku sudah menanamkan di otakku kalau aku tuh harus tenang, kalau misal dredeg malah salah semua gitu. Oh iya, ya semuanya orang kan begitu. Iya Pak, tapi aku kan kenyataannya kan nggak begitu. Lalu kalau misal setiap lomba gitu, kan aku kan juga pernah kan lomba kayak tampil di depan gitu-gitu kan. Nah itu tuh aku selalu mengatasi dredegku sebelum maju Pak. Nah itu, jadi ketika
mau maju itu kan harus kita ini kan harus apa nih menghayati peran gitu kan. Oh saya ini harus membacakan dengan sebaik-baiknya, maka saya harus tenang. Doanya itu tenang. Karena apa? Kalau nggak tenang itu sebagus apapun teknik kita itu akan lupa seperti itu. Oke, targetnya juara berapa? Targetnya jelas juara 1 dong Pak. Buat apa lomba kalau targetnya nggak juara 1 kan? Oke, wah hebat banget nih Cyril lagi. Tal, targetnya Tal, juara berapa Tal? Kalau aku ya jelas sama kayak Cyril ya Pak ya, juara 1, tapi ya nanti lihat aja gitu Pak. Iki loh, Igiki. Masih ingat Igiki? Ingat. Apa itu? Isok gak isok kudu iso. Nah itu. Jadi nanti tuh Pak Nur tuh Pak Angga sampai tertawa gitu. Jadi nanti Pak Nur harapkan jurinya itu bingung melihat penampilan kalian. Ya. Ini kok api-api kabeh sing dimenangno sing ndi kan begitu. Iya, semoga aja gitu ya Pak ya. Iya. Dan Pak Nur pada waktu itu Pak Nur nggak ikut mendampingi. Oh. Iya kan? Loh iya soalnya Pak Nur tuh waktu kita lomba hari Sabtu kan Pak Nur nggak bisa dampingi soalnya Pak Nur jadi apa Pak di sini ada lomba, di sini ada lomba. Standby di sini. Nah kalau yang di Semamda Edukom, wah ini sebenarnya kalian itu kalau nggak ikut itu sayang. Menyesal. Iya karena di Semamda Edukom itu ruangannya itu seperti ini miniatur studio di TV. Sudah ada teleprompternya, kemudian sudah ada pokoknya mirip di TV lah, mirip di TV. Karena apa? Teleprompternya itu ya dari TV dibawa ke sana begitu. Oke. Dan ini nggak bisa diterapkan kalau misalnya pesertanya ini anak-anak SD begitu loh. Karena mungkin dalam hal kecepatan membaca mereka juga masih kesulitan. Makanya kenapa lomba baca berita kemarin itu syaratnya itu harus lancar membaca. Kalau nggak lancar membaca nggak bisa. Iya. Ya nggak luwes gitu ya. Mosok halo guys, selamat pagi guys. Kan nggak enak kan. Terus kalau misal dieja gitu kan beda gitu kan Pak. Kalau misal tiba-tiba dieja gitu loh satu-satu. Apa? Loh tadi itu. Ya udah. Ril. Itu kayak apa? Kamu pada waktu pertama kali belajar membaca berita itu apa? Yang terkesan tuh apa? Kok susah ya ternyata? Gimana? Nah, waktu baca berita itu kan kayak pertama kali literally pertama kalinya gitulah. Soalnya aku sebelumnya itu nggak pernah gitu kan Pak. Dan itu tuh yang pertama kali itu kayak kok ini susah nadanya gitu loh. Terus kayak ini nanti keteleja apa enggak gitu-gitu Pak. Padahal kan itu masih baca ya Pak ya. Nah itu tuh aku udah deg-degnya gara-gara itu Pak. Oh iya. Sedikit koreksi kamu tadi bacanya gini kan. Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda. Kamu tadi kan terlalu cepat sehingga kayak galu. Coba kamu lagi. Coba. Yang mana? Yang openingnya aja. Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda bersama. Ngono di hadapan. Kalau hadapan ya hadapan jangan di hadapan. Ngono coba. Kalian lagi. Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Cyril Putri dan inilah sih. Kenapa? Kenapa kok kayak diliatin gitu sih Pak? Loh, ini kan biar tahu salah atau benarnya. Tal, coba kamu Tal, yang nadamu yang kemarin tuh seperti yang bukan kamu itu loh Tal. Tuh gak bisa Pak kalau diulangin lagi. Kemarin kok iso yuk? Seakan-akan bukan kamu itu. Iya Pak, kayaknya itu cuma bisa 1 kali doang. Bisa gitu ya, 1 kali doang. Iya, bisa dong. Oh seharusnya itu dipakai untuk lomba, jangan dipakai latihan kemarin itu. Kalau lomba seperti itu menang itu. Tapi nggak boleh Pak sama Mama. Oh iya, coba. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Talita Ahnaf dan inilah berita selengkapnya. Nah, iya itu kurang apa? Kurang ceria Tal. Kamu seakan-akan kayak orang delok kayak ngene loh. Iya Pak. Ya, coba yang lebih ceria. Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Talita Ahnaf dan inilah berita selengkapnya. Oh, memang benar-benar Talita ini menyusun strategi Ril, supaya kamu senang dulu sekarang ini kan. Nanti kalau waktunya lomba itu nanti kamu. Iya, nanti aku menjadi mega bintang nanti di sana.
Iya dong, harus. Oke, Tal, terakhir Tal, pesanmu buat adik-adik yang ikut lomba Mugaru Festival. Tentunya semangat Pak, semangat belajar buat membacanya. Terus habis itu harus menyiapkan yang terbaik tentunya buat lomba supaya bisa menjadi juara gitu. Terus habis itu jangan lupa siapkan mental juga Pak, karena kan nanti pastinya ditonton banyak orang. Itu kan setiap anak kan beda-beda ya Pak ya. Ada yang pemalu, ada yang malu-maluin, ada yang sedikit Pura-pura malu. gitu. Oh iya betul, ada yang pura-pura malu Ada juga. yang pura-pura tidak malu. Wah, Macam-macam memang Pak. Berarti kita harus menyiapkan mental gitu Pak. Oke, Ril, pesanmu Ril. Pesanku itu tetap semangat, terus tetap latihan terus. Ini mati nggak kayak? Tetap latihan terus apa ya? Mentalnya tadi juga disiapin. Soalnya kalau misal mentalnya nggak disiapin langsung hancur nanti penampilannya gitu. Oke, Pak. jangan lupa sarapan dulu. Iya. Mandi dulu. Kan begitu kan? Iya, jangan lupa outfitnya juga disiapin ya guys. Nah, karena outfit itu kan juga mempengaruhi ini ya, mempengaruhi asiknya gitu loh. Kalau orang yang outfitnya itu udah bagus, itu menandakan dia itu sudah percaya diri seperti itu. Oke, Mugaru Lover semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Ini kan ngobrol-ngobrol tanpa tema sebenarnya. Iya Pak. Dan ini sama narasumber yang luar biasa, ini ada Talita ya, iya, yang sama kemarin Cyril. sama Cyril ya. Kalau Cyril ini kan memang speaker masjid gitu kan. Iya, Pak. Kalau Talita ini nggak tahu kenapa kemarin itu kan seperti bukan dia yang baca. Iya Pak, gara-gara itu aku dimarahin mama Pak di rumah. Gimana sih suaramu itu kayak gitu? Iya. Kita akan jumpa lagi di Ngopras berikutnya, hanya di Mugaru TV, dan jangan sampai ketinggalan. Mohon untuk di like, kemudian komen, share, subscribe. Ya, Iya. jangan lupa ya. Dan akhirnya saya Pak Nur. Dan saya Talita. Dan saya Cyril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.